Datang bertemu kembali di Keris dari Masa ke Masa. Pada kesempatan ini kita akan berbagi rahasia tentang pusaka Sinengker, dan semoga sahabat-sahabat budaya Tosan Aji Nusantara dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kita akan sedikit ulas tentang pusaka Sinengker. Ini yang di masyarakat juga cukup viral. Ada sebuah pusaka yang memang disengker ya, disembunyikan keberadaannya, disembunyikan dapurnya, pamornya, bahkan mungkin sampai disamarkan namanya. Ini akan kita sedikit buka wawasannya. Baik. Apa yang dimaksud Sinengker? Nah, ini perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud Sinengker di sini. Dari beberapa versi keris dari masa ke masa dapatkan bahwa Sinengker itu adalah menyembunyikan, disengker ya, disembunyikan, atau dalam bahasa yang lebih jelas lagi dirahasiakan. Jadi Sinengker itu dirahasiakan. Ada seseorang memiliki sebuah pusaka, pusaka itu dirahasiakan. Kenapa? Karena mungkin menjaga pusaka itu agar aman, agar tidak timbul rasa sesuatu dari seseorang yang melihat atau mengetahuinya. Jadi tujuannya memang untuk keamanan bagi semua pihak, khususnya bagi pusaka itu sendiri. Jadi Sinengker itu dalam bahasa yang lebih umum adalah menyimpan dengan rapi. Rapi di sini punya maksud yang lebih dalam lagi ya. Bisa disamarkan, bisa disembunyikan, bisa diganti namanya, bisa macam-macam sekali, sehingga pusaka itu menjadi aman. Disamarkan keberadaannya. Ini kalau sebuah pusaka yang memang legendaris, memang ya harus disembunyikan dan dirahasiakan, bahkan sampai disamarkan. Aslinya dapurnya lurus dikatakan luk misalnya. Aslinya dapurnya pedang dikatakan luk 13 misalnya, seperti itu. Tapi masyarakat percaya ya, jadi pusaka itu menjadi aman dan tidak menjadi bahan incaran seseorang. Bahkan disamarkan dapurnya ya. Kalau tadi luknya, ini dapurnya. Misalnya ada dapurnya adalah jalak ngore misalnya. Samarkan dapurnya menjadi tilam, atau menjadi dapur yang lain yang sama-sama lurusnya. Tujuannya apa? Pada saat ada sesuatu di rumah tersebut atau di kerajaan tersebut, maka pusaka itu menjadi aman, tidak dijarah atau tidak dijadi sasaran ya. Karena pusaka itu memiliki sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Kemudian maksud dari Sinengker yang lain ya sama ya, disamarkan pamornya. Ada sebuah pedang misalnya yang cukup legendaris, pedang Kangkam Pamor Kencono misalnya ya. Pamor Kencono itu pamor apa ya? Kencono itu kan emas, masa pamornya emas? Nah ini berarti dapurnya Kangkam oke, setuju, tapi pamor Kencono itu kan jarang sekali, atau memang ada pamor yang emas. Nah ini menjadi bahan istilahnya renungan bagi mereka yang menginginkan pedang tersebut. Kemudian bahasan yang lain, dilakukan kriptografi ya. Dilakukan kriptografi. Kriptografi leluhur Nusantara itu memang istimewa sekali. Jadi menggunakan bahasa perlambang, menggunakan bahasa isyarat,
menggunakan bahasa kode yang tidak semua orang mengetahui, ya. Jadi contoh misalnya sebuah pusaka, ya, dapurnya Lok 13 misalnya, dikriptografi menjadi nama yang lain, misalnya Kris Pandawa. Maka kadang di masyarakat itu sering keliru, kerisnya lurus namanya Sengkelat misalnya. Nah, jadi apakah ini memang benar-benar tidak tahu atau memang leluhur dulu itu memang melakukan kriptografi, ya, melakukan supaya orang yang lain tidak mengarah pada keris tersebut. Jadi pada masa dulu dan sekarang pun masih, ya, bahwa keris-keris yang istimewa itu memang diinginkan oleh semua orang, pengen dimiliki semua orang. Maka perlu dirahasiakan, perlu disamarkan baik keberadaannya, dapurnya, pamornya dengan cara kriptografi, yaitu menyamarkan ataupun mungkin juga menyandikan. Baik, itu beberapa maksud dari Sinengker. Jadi melakukan proses pengamanan keris, ya, atau menyimpan keris dengan sangat rapi, kemudian merahasiakan keberadaannya dengan cara disamarkan, ya. Disamarkan ini bisa disamarkan dapurnya, warangkannya, pamornya, atau melakukan kriptografi. Oke, kita lanjut. Kenapa suatu keris itu disinengkerkan, ya? Kenapa suatu keris itu disinengkerkan? Tentu ada maksud-maksud dari si pemilik keris. Tadi sudah kita bahas, ya, sinengker itu kan disembunyikan. Kenapa kerisnya perlu disembunyikan? Kenapa perlu dirahasiakan? Kenapa perlu disamarkan? Nah, di sini ada beberapa hal yang mendasari itu, ya. Yang pertama jelas karena ada rahasia pada keris tersebut. Ada rahasia. Rahasia ini bisa banyak sekali. Kerisnya bernilai tinggi misalnya. Kerisnya sakti, ampuh, atau memiliki energi yang tinggi sekali. Keris yang mahal. Kerisnya ada berliannya, ya, ada intannya, kemudian emas semua rangkanya dan seterusnya, ya jelas ini perlu dirahasiakan, ya, tidak sembarangan menyimpan. Gitu. Oke, yang kedua jelas tadi, ya, supaya keris ini aman, ya, aman dari orang lain, terutama, ya, aman dari penyalahgunaannya, kemudian aman dari orang-orang yang berniat tidak baik, ya, sehingga keris itu menjadi aman. Kemudian supaya tidak diputrani. Nah, ini dia. Ini zaman sekarang itu ada teman-teman perkerisan yang istilahnya agak ragu untuk menampilkan koleksi andalannya. Karena apa? Karena takut diputrani. Kalau diputrani kenapa? Kalau diputrani, ya, kalau tanpa izin kan, ya, itu istilahnya tidak sopan, ya. Harusnya kan izin dulu, izin kepada si pemiliknya. Setelah izin, bolehkah ini pusakanya diputrani? Oh boleh, silahkan. Jadi walaupun tidak dibawa, ya, hanya difoto, tapi harus ada izin. Diputrani itu artinya dikopi, dibuat tiruannya, ya, dibuat tiruannya. Nah, ada beberapa rekan yang memang, ya, jangan diputrani dong, kan, gitu, ya. Tidak boleh pusakanya diputrani, maka dirahasiakan. Mungkin dia hanya menampilkan gandiknya saja, kembang kacangnya saja, bagian terkecil dari keris tersebut ditampilkan, tidak menampilkan secara keseluruhan pusaka tersebut. Itu juga termasuk sinengker, ya. Itu pun masih kelihatan, ya, seseorang bisa istilahnya mengarah, ya, atau berminat pada keris tersebut. Kemudian
agar keris itu tidak menjadi bahan rebutan ya, khususnya mungkin ahli waris misalnya ya, maka ini perlu disangkar, perlu nanti diserahkan kepada anak yang memang berhak kan gitu. Nah, jadi keris itu dirahasiakan keberadaannya, kemudian mungkin dapurnya tadi, pamornya ya, sehingga orang akan terkecoh gitu. Yang diinginkan ini kerisnya terkecoh. Baik. Selanjutnya, keris apa saja yang disengker? Ya, tentu kalau Anda punya koleksi di sini ya, ada keris-keris yang menjadi perhatian Anda secara serius. Ada keris-keris yang biasa. Ada keris-keris yang memiliki pengalaman pribadi, spiritual, atau pengalaman yang khusus yang tidak setiap saat didapatkan. Maka keris-keris ini menjadi keris pujaan kan begitu. Maka keris itu wajib untuk dirahasiakan keberadaannya, tidak diperlihatkan kepada sembarang orang ya, kepada orang-orang yang memang profesional atau bisa bertanggung jawab menjaga rahasia. Apa saja sih keris yang layak untuk disengker di sini, disembunyikan ataupun disamarkan ya? Keris sakti ya, atau keris yang berenergi tinggi. Keris Anda bisa istilahnya meredakan hujan, bahkan sampai tidak hujan misalnya. Ini keris yang berenergi tinggi di sini, eman-eman sekali. Kalau keris ini jatuh ke tangan orang lain pada saat Anda menginginkan meremut ya hujan menjadi tidak hujan, ini Anda sudah tidak punya pusaka itu lagi. Jadi karena kerisnya memang berenergi tinggi. Mungkin karena keris itu bernilai tinggi, emas, berlian ya, bertatakan permata di sini, batu-batu mulia yang ada dalam warangkanya ataupun mungkin dalam kinatahnya ya. Maka keris ini ya layak untuk tidak ditampilkan karena bisa mengakibatkan orang lain nanti berniat yang tidak baik. Maka keris ini disengker ya, karena bernilai sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, mungkin karena keris ini adalah keris yang langka ya. Keris yang memang benar-benar jarang ada di pasaran ya, jarang ditampilkan, maka langka sekali. Jadi keris-keris yang langka ini ya dirahasiakan keberadaannya supaya tidak menjadikan polemik di masyarakat nantinya. Kemudian masih terkait dengan keris yang langka karena ini kerisnya asli ya, karena kerisnya asli, maka keris yang asli ini ya perlu disengker saja supaya orang-orang yang sudah terlanjur mendapatkan keris yang putran itu tidak kecewa, sudah dirahasiakan saja atau diganti namanya ya. Kemudian keris yang disengker ini karena keris warisan milik orang tua. Nah ini juga rahasia ini ya, karena di sini ada hal-hal tertentu yang memang harus dirahasiakan dari orang tua kita ya, dari orang yang memberi warisan kepada kita tentang sebuah pusaka yang diserahkan kepada ahli waris tersebut atau kepada kita. Begitu ya keris yang harus disengker ya. Kalau Anda punya keris istimewa ya nggak perlu dipamerkan kepada semua orang ya. Cukup kita yang bisa menikmati ya. Kalau memang Anda berkenan ya silahkan dengan berbagai macam resiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian apa tujuan keris itu disengker? Oh jelas ya, tadi sudah terkait dengan bahasan sebelumnya. Jadi memang keris itu disamarkan atau keris ini dirahasiakan. Kerisnya dirahasiakan, rahasia ya, seperti kalau Anda menyimpan PIN ya, PIN ATM, rahasia sekali.
menyimpan password rahasia sekali. Tidak semua orang boleh melihat, bahkan tidak ya, mungkin istri atau suami kita saja. Karena berbahaya, karena di situ ada nilai materinya ya, karena bisa disalahgunakan dan sebagainya. Yang kedua, karena kerisnya berbahaya. Ya, karena berenergi tinggi, nanti sembarang orang bisa menggunakan di sini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat, bagi mereka sendiri, atau bagi keluarganya, atau bagi orang lain. Kemudian masih sama ya, keris berenergi tinggi di sini. Ya. Nah, energinya karena tinggi di sini ya, supaya orang yang menginginkan ini juga tidak tertarik. Contoh misalnya keris Kiai Dukun yang di Cirebon ya, kerisnya Kanjeng Sunan Kalijogo ya, keris Cerubuk ya, itu juga disamarkan nanti. Jadi bukan Lok 7 keris Carubuk itu. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain, rahasia keris Carubuk. Ada juga yang sudah kita bahas ya, keris Setan Kober misalnya. Tombak Kiai Pleret, seperti apa bentuknya? Memang ya disengker ya, hanya beberapa orang yang tahu. Kemudian karena ini adalah keris pusaka kerajaan, maka keris ini harus dirahasiakan. Pada masa yang lalu ya, antara Majapahit dan Blambangan ini memang istilahnya dua kerajaan yang berlomba-lomba untuk membuat sebuah pusaka yang hebat, dan pasti langsung dirahasiakan pusaka hebat tersebut. Supaya apa? Ya, tidak antara kerajaan satu yang lain tidak berniat ingin memiliki. Akhirnya muncul niat yang tidak baik. Kemudian karena keris mahal ya, keris mahal. Keris mahal ya jelas ya, keberadaannya harus dirahasiakan di sini supaya tidak ada orang yang berniat jahat untuk mengambil. Orang yang berniat jahat untuk memiliki dengan paksa, dengan mencuri ataupun yang lain. Maka ya kita rahasiakan dong, ya. Kita rahasiakan di sini. Itu beberapa hal yang umum yang digunakan karena memang keris ini layak untuk disimpan dengan baik, dengan rapi, dirahasiakan, disamarkan, bahkan mungkin sampai dilindungi keberadaannya ya. Ya, dengan tadi kriptografi tadi ya, di password lah istilahnya. Oke. Gambaran sederhananya begini, tadi sudah di depan sudah kita ulas. Sebagai contoh ada keris Luk 5 istimewa yang harus dirahasiakan keberadaannya. Aslinya namanya Pandhawa Cinarito misalnya. Kemudian oleh si pemilik keris diberi nama Balebang misalnya. Jadi beda. Kalau Pandhawa Cinarito itu Luk 5, Balebang itu Luk 7. Nah, apakah bodoh ini orangnya kok ngasih nama Balebang? Tidak, memang sengaja untuk mengelabui orang yang menginginkan keris tersebut. Nah, jadi keris unggulan, keris yang nomor 1 adalah, atau keris utamanya adalah Pandhawa Cinarito, tapi dia beri nama dengan nama yang lain. Sehingga di situ bisa menyamarkan keberadaan keris Pandhawa Cinarito tersebut dengan memberi nama keris Balebang. Oke, yang lain sama saya kira ya, contoh-contohnya. Atau keris itu diberi nama sesuatu ya. Misalnya kerisnya tadi Pandhawa Cinarito diberi nama Kiai Carito misalnya, begitu saja. Nah, berdapur Carito kan biasanya ada Luk 7, Luk 9, Luk 11 ya. Maka tidak mengarah pada keris tersebut. Oke. Akhirnya pada sampai saran di sini terkait keris Sinengker. Jadi biarlah pusaka yang Sinengker ini menjadi rahasia dan tersembunyi. Dan kalau Anda mengetahui
Kalau ingin di-share silahkan, kalau itu untuk kebaikan ya. Tapi memang pusaka itu dimaksudkan untuk disengker, untuk dirahasiakan. 2. Masing-masing memiliki tujuan khusus kenapa pusaka tersebut disengker ya. Tentunya agar pusaka itu aman dari berbagai macam hal seperti yang sudah kita uraikan di atas. Nah, ini adalah sebuah kasanah ilmu leluhur dalam melakukan pengamanan pusaka. Sebuah kerajaan memberikan nama pusaka tersebut tidak sesuai dengan dapurnya, ya memang disengaja. Ya, memang disengaja agar orang yang menginginkan pusaka tersebut salah, keliru tujuannya. Ya, sasarannya keliru gitu. Jadi gambarannya mau menembak kijang ya, yang harusnya memang arahnya adalah singa, karena singa itu diberi nama kijang, akhirnya tidak ditembak kan, ya, tidak diarah, tidak diinginkan. Saya kira begitu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.